أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. آمين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركتك والبسنا لباسك وعافيتك. علمنا من لدنك علما نافعا وتقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. An Abdillah wa an Abdillah al-Antaki rahimahullah ta'ala. Dari Abdullah al-Antaki rahimahullah ta'ala qala berkata Abdullah al-Antaki, khamsun hunna min dawil qalbi wa mujalasatul salihin wa qiraatul Qur'an wa ikhla'ul batini wa qiyamul lail wa tadurru 'inda sabah. Berkata beliau Syekh Abdullah Al-Antaki rahimahullah ta'ala, ada 5 perkara yaitu obatnya hati. Khamsun hunna min dawil qalbi. 5 perkara yaitu obatnya hati. Pertama, mujalasatul sholihin, yaitu duduk dan orang bagus, seperti hadir majelis pengajian, cerita-cerita orang-orang soleh, majelis sholawat, majelis dzikir, majelis pengajian itu. Ini obatnya hati. Kedua, wa qiraatul Qur'an, yaitu bacaan Quran. Bitadabburi, dengan mikir-mikir, film ada maknanya. Jadi kalau toh kita resah, gelisah, salah satu obatnya hati yaitu membaca Al-Quran dengan tenang-tenang, mikir-mikir. Obatnya hati kita, artinya obat ruhani. Kalau kita tenang, ya tambah tenang. Kalau kita sakit hati, tidak sakit hati. Kalau kita iri, dengki, itu kan hati semua, itu penyakit hati. Insya Allah selesai urusannya, penyakit hati. Makanya 5 perkara ini dinamakan obat hati. Pertama, duduk-duduk dengan orang soleh, pengajian, majelis dzikir, majelis sholawat, majelis kitab-kitab. Nomor 2, wa qiraatul Qur'an, baca Al-Quran. Jadi kalau kita iri, dengki, suudon, banyak-banyak kita baca Al-Quran, karena Al-Quran obatnya hati. Nomor 3, wa ikhla'ul batil, yaitu menghilangkan suatu perkara yang dalam, menghapus atau mengosongkan perkara yang dalam. Maksudnya apa? Wa ta'atil qalil, dengan ngelakonin atau mengerjakan makan yang sedikit, minal halali, dari perkara yang halal. Fa inna aklal halali, maka sungguhnya makan halal ra'sul kulli, yaitu modal semuanya. Liannahu, karena sungguhnya halal, yunawwaru, yaitu bisa bersinar, membuat bersinar makan makanan halal ala qalba, bersinar ke hati. Fatajalla mir'atul basirati, di saat hatinya bersih, dikarenakan dia memakan makanan bersih, fayatajalla, maka akan jelas mir'atul basirati, kacanya hati. Kacanya hati. Nasodai, dari penyakit, nasodail maurisi, dari penyakit yang mewariskan, bil qaswati, keras. Karena hati kita keras ini dikarenakan, pertama penyebabnya diantaranya makan makanan haram. Nomor 2, dikarenakan banyaknya dosa. Intinya makan. Kita banyak dosa itu, kok bisa banyak dosa? Makanannya tidak dijaga. Kalau kita banyak dosa, suka berdosa, berarti makanannya tidak beres, itu haram. Makanya menjalar tangan kita bisa, bukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kaki kita, tangan kita,
hati kita. Makanya jaga makanannya, maka agar tenang pikiran kita, agar bersinar hati kita. Ini konsep ataupun resep dari walinya Allah Syekh Abdullah Al-Mutawaqi, bahwasannya obatnya hati yaitu mengosongkan perkara dalam dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Artinya kita makan sedikit saja walaupun itu halal. Wa fil hadisil marfu, makan ngefek semua. Yang halal itu ngefek, kalau terlalu banyak makan ngefek apa? Tidur, malas. Yang haram bisa hati kita, yaitu gelap gulita. Jadi jaga makanannya, makan makanan yang halal biar hati kita tidak ada penyakitnya. Tidak ada penyakitnya, tidak ada irinya, dengkinya, sum'anya, gila ke dunia, umpama gila pangkat dan jabatan, gila hormat, itu juga semuanya penyakit hati. Naudzubillah min dzalik. Fil hadisil marfu, dalam hadis yang diangkat, Talatu khisalin, ada 3 perkara, turisul qaswata, bisa menyebabkan 3 perkara, al-qaswata, yaitu kerasnya hati, fil qalbi, dalam hati, al-qaswata yaitu keras, fil qalbi, dalam hati. Jadi 3 juga dalam hadis marfu dijelaskan ada 3 perkara yaitu penyebab, bisa mewariskan penyebab kerasnya hati. Yang pertama, hubbut tu'ami, suka cinta ke makanan. Artinya suka makan orang itu. Makan inilah, makan itu. Belum lapar, belum lapar. Makan. Yang makan itu yang bagus. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, itu bagus. Ini suka makan inilah ini. Bukannya dijaga dosanya, bukan dijaga kematiannya, dijaga toko-toko yang baru-baru. Oh, ini toko baru nih, yuk kita tes dulu. Oh, yuk kita makan. Jangan. Allah, ini penyebab kerasnya hati kita. Di saat hati kita keras, maka penyakit hati yang dilarang oleh Allah akan berdatangan. Nomor 2, wa hubbun naum, suka tidur. Nah, ini Nabil nih. Nabil suka tidur, Syukron suka tidur. Jadi wa hubbun naum, dalam hati suka tidur, cinta tidur. Tidur terus. Seakan-akan orang putus asa, nggak punya harapan lagi. Hubbun naum, suka tidur, cinta tidur. Ini juga penyebab kerasnya hati, hitamnya hati. Wa hubbur rahati, nomor 3, suka cinta senang. Hubbur rahati, suka senang. Dikit-dikit senang-senangan, pusing dikit-dikit dari happy. Jangan. Karena bagaimanapun hal-hal itu tidak akan pernah, selama kita ada di dunia, tidak akan pernah senang abadi. Karena kesenangan abadi yaitu di saat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, suka makan, cinta makan, juga apa lagi? Cinta tidur, suka tidur. Nomor 3, cinta senang. Terus kalau nggak senang, nggak mau susah maksudnya. Ketahuilah bahwa surga itu diantara rindu kepada 4 golongan. Al-jannatu mushtaqun ila arba'ati nafarin. Al-jannatu mushtaqun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu. Berarti kalau dirindui berarti insya Allah penghuni surga, calon penghuni surga, yaitu rindu ila arba'ati nafarin, rindu kepada 4 golongan. Pertama, talil Quran, pertama orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran itu
malas. Karena dia ada, kalau dia suka baca Al-Quran, gemar Al-Quran, maka dia salah satu yang dirindui oleh surga. Kalau dia dirindui oleh surga, artinya dia pencalon masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jalla minhum. Amin Allahumma. Yang nomor 2, wa hifdzul lisan. Menjaga lisannya dari nyakitin orang, dari ngerasain orang. Ya, bergerak lisan melainkan digunakan ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dirindui. Nomor 3, wa mut'imul ji'ad. Nomor 3 yang dirindui oleh surga, yaitu orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Lapar dikasih makan. Nomor 4, wassaimina fi Ramadan. Nomor 4, yaitu orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Al-hadis au kama qala. Jadi 4 golongan ini, 4 kelompok, 4 orang, yaitu dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang gemar baca Al-Quran. Nomor 2, orang yang selalu menjaga lisannya di perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Nomor 3, memberi makan kepada orang yang lapar. Nomor 4, puasa dia di bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali pembahasan tadi ke atas lagi kita, bahwasanya salah satu obatnya hati yaitu tidak selalu makannya sedikit. Terus wa qiyamul laili, dan juga salah satu obatnya hati. Nomor berapa ini? Nomor 4 berarti. Qiyamul laili itu bangun malam. Untuk apa? Bukan untuk lihat bola ataupun lihat GP, bukan. Melainkan dia yang bangun malam untuk menghadapkan diri kepada Allah, untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengadu tentang problem-problem yang berurusan di dunia ataupun problematika yang akan dia dihadapi, yaitu kematian, dikubur, di akhirat. Wa qiyamul lail, salah satu hati, yaitu obatnya hati, bangun malam. Ay salatun nafilati, maksudnya sholat sunnah. Ba'da istiqadi, setelah dia bangun minan naumi, dari tidur. Setelah itu bangun dia untuk sholat. Bukan bangun untuk telepon-teleponan, tapi dia bangun untuk sholat, bangun dia untuk ibadah kepada Allah, berzikir, mutola'ah, baca sholawat. Itu maksudnya. Makanya orang selalu bangun malam, kata-kata bangun berarti kan tidur. Kalau tidak tidur itu bukan bangun malam, itu bukan. Yang nomor 5 dan yang terakhir, ini merupakan tangga terakhir dari perkataan Syekh Abdullah Al-Antaki, wa tadurru 'inda shabah, yaitu berdoa di saat hampir subuh, doa kepada Allah. Ai inda qurbihi, maksudnya di saat yaitu hampir subuh. Wa tadurru, dan juga antep asar, yaitu berdoa, maksudnya memohon kepada Allah, merintih kepada Allah, mengajukan keperluannya kepada Allah inda shabah, di saat hampir menjelang subuh. Ay inda qurbihi, maksudnya menunaikan dekatnya subuh. Di ketika dekatnya subuh, belum subuh. Ay tadurrul baki, yaitu tadurrunya, berdoanya orang yang menangis. Awakhir lail, fi awakhir lail, dalam akhir-akhirnya malam, nangis bangun, takut dia diampuni dosa, takut matinya mati kafir, takut ditinggali oleh Allah, takut tidak diurus oleh Allah, takut dosa-dosa tidak diampuni oleh Allah, takut kehilangan Allah, takut kehilangan baginda Nabi Muhammad SAW, takut anaknya jadi setan di saat mati, takut. Li'annahu, karena sungguhnya berdoa hampir subuh,
Waktu tajalliyat yaitu waktu yang bercahaya, mencorong, bercahaya, waktu yang terang, maksudnya cepat doa itu terkabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga doa sebelum subuh, belum masuk subuh, wa nuzulir rahmat, dan turunnya rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Abdullah An-Toki, 5 perkara yang bisa, yaitu 5 perkara yang bisa mengobati hati, 5 perkara yaitu yang bisa menerangi hati. Pertama yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh, ahli sholawatan, ya sholawat, baca sholawat, ahli pengajian, ngaji kitab, ahli dzikir, berkumpul dengan orang soleh, orang-orang yang ahli cerita tentang aulia, orang soleh, orang-orang soleh. Nomor 1. Nomor 2, baca Al-Quran. Nomor 3, tidak selalu makan, dia makan sedikit walaupun halal. Nomor 4, bangun malam. Nomor 5, berdoa sebelum subuh. Ini obat resep dari dokternya Allah, ulamanya Allah, Syekh Abdullah An-Toki, yaitu agar hati kita tidak gelap gulita, agar hati kita tidak keras, agar hati kita bersinar. Dan bisa bersinar, maka jauhlah penyakit hati daripada kita. Dari kita tidak hasut, kita tidak iri, kita tidak dengki, dan lain sebagainya. Wazada ba'duhum, bahkan menambahin sebagian ulama. Wazada ba'duhum, menambahin sebagian ulama. Kasratul istighfar, juga banyaknya istighfar. Menambah ulama, menambah apa? Kasratul istighfar, wa dzikral maut, wa ziaratal kubur. Nambah ini. Kasratul istighfar, banyak istighfar. Wa dzikral maut, kasratul istighfar, nambah ulama kasratul istighfar, yaitu memperbanyak istighfar. Wa dzikral mauti, dan ingat mati. Ini banyak istighfar kita. Karena istighfar mampu mengobatin lukanya hati, mampu mengobatin penyakitnya hati. Wa dzikral mauti, dan juga ingat ke mati. Orang itu ya, kalau ingat ke mati, kalau betul-betul ingat, dunia ini ketir. Yang awalnya indah tidak indah. Yang pertamanya senang, pasti tidak senang kalau ingat kematian. Jadi kalau mauti juga ingat kematian, bahwa apa yang kita tumpuk-tumpuk ternyata ditinggalkan, apa yang kita bangun-bangun ternyata hancur begitu saja. Ternyata yang kita usahakan tiap hari, tiap malam pikiran kita, ternyata kita tinggalkan. Cuma kita barengan dengan amal buruk, amal baik buruk kita. Wa ziyaratal kuburi, dan juga salah satu obatnya hati yaitu ziarah kubur. Muqtabiran, itu mengambil peringatan bihali sukaniha, dengan tingkahnya penduduk kubur. Wa musyahadatu man bin naza, wa musyahidataman, dan melihat musyahidataman, dan juga melihat orang fin naza, di saat sakaratul maut. Jadi ditambah 1, 2, 3, 4 tambah 5 berarti sama dengan 9. Ini yaitu obatnya hati. Dari Syekh Abdullah An-Toki yaitu ada 5, ditambah oleh ulama lagi 4, berarti 4 tambah 5 9, itu obatnya hati. Jadi kalau musyahidataman, dan juga melihat orang finnaza, di saat sakaratul maut, bagaimana sakitnya, bagaimana tidak berdayanya kita pada waktu itu juga. Pada waktu itu tidak ada orang hebat, melainkan menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang kekar, tidak ada apa-apanya. Di saat nyawa dicabut oleh Allah, maka terkujurlah tubuh kita jadi bangkai. Allah
Allah. Makanya obati hati-hati kita. Karena hati ini sebagaimana Syekh Ahmad Barizi berkata, nanti menghadap kepada Allah ada dua. Yang pertama, hati itu salim, artinya selamat dari iri, selamat dari dengki, artinya bersih hatinya. Seperti hatinya siapa? Para rasul, hatinya rasul. Anbiya, mursalin, syuhada, salihin, aulia, syuhada, salih. Mereka hatinya dinamakan hati salim, hati yang bersih, selamat dari dosa, selamat dari kotoran, selamat dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, hatinya manusia, hatinya makhluk, ghairu salim. Ghairu salim itu hati yang tidak selamat. Dia punya iri. Sebelum mati, sebelum dia bertobat sudah mati, bahkan sedangkan penyakit masih ada, penyakit iri, dengki, sum'ah, sudon, ujub. Sedangkan hati yang salim dan ghairu salim, artinya manusia yang mati bersih hatinya, yang kotor hatinya, sama-sama mereka akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, apa tidak malu kita bisa kita menghadap kepada Allah kita kotor? Malu. Yauma la yanfa'u malun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu juga tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun. Pada hari kiamat, pada hari itu juga tidak berguna harta. Wala banun, juga tidak berarti, tidak berguna anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang, kecuali makhluk, kecuali hamba yang bersih hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersihkanlah hati kalian, bersihkan hati kalian dari kotoran-kotoran, dari dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi